hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB. Bacaan Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya 7. Tema ahli waris kerajaan Allah, pelayan firman Bapak Antoni, liturgos Penatua Jemi Paswa. Ibadah persekutuan remaja hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Diaken Herlina Kulowo, liturgos Saudari Janet Prabowo. Tema cerita dari pekabaran Injil khusus Bungku Utara. Bacaan Roma 1 ayat 16. Rapat majelis lengkap dalam rangka persiapan pelayanan Jemaat Gloria Jakarta akan dilaksanakan rapat majelis lengkap triwulan ketiga 2025 pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 9.00 WIB sampai selesai. Tuan rumah Penatua Selvi A. Lagonda, alamat Bukit Golok, Riverside Cluster Lavender Blok GG 6 nomor 18. Diharapkan kehadiran seluruh majelis jemaat dan rapat triwulan ini. Tuhan memberkati. Katekisasi sidi dan baptis dewasa sesuai dengan permohonan sakramen sidi dan baptis dewasa yang masuk, maka majelis jemaat akan melaksanakan kelas katekisasi sidi dan baptis dewasa yang akan dimulai 29 September sampai dengan 30 November 2025. Pertemuan katekisasi dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Berkaitan dengan rencana pelayanan sidi dan baptis dewasa ini, jadwal katekisasi pertemuan pertama dan kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 29 September 2025 pukul 19.00 WIB. Topik Alkitab pelajaran 5 dan 6. Pembawa materi Pendeta Pinehas Cijeni, Majelis Pendamping Penatua Jemi Paswa dan Penatua Minyoman Breni. Katekisasi kedua Rabu 1 Oktober 2025 pukul 19.00. Topik Allah pelajaran 7 dan 8. Pembawa materi Pendeta Pinehas Cijeni, Majelis Pendamping Diaken Juliana Ayo dan Penatua Komang Agustanti. Mohon dukungan doa jemaat untuk kegiatan ini. Evangelisasi Persekutuan Bapa disampaikan kepada seluruh anggota Persekutuan Bapa. Akan dilaksanakan ibadah evangelisasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Pelayan firman Diaken Juliana Ayo, liturgos Penatua Jemi Paswa. Tema sadarlah dan berjaga-jagalah. Bacaan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Tuan rumah Bapak Yohanes Kubalu dan Bapak Antoni, alamat Bukit Golok, Riverside Cluster Lavender Blok GG 6 nomor 18. Perjamuan kudus sedunia. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, persekutuan gereja-gereja di Indonesia merayakan hari perjamuan kudus sedunia HPKD yang akan dirangkaikan dengan hari pekabaran Injil Indonesia disingkat HPPI, maka kita akan mengikuti dan menerima pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, Jalan Raden Saleh Raya, Cikini, Jakarta Pusat.
GKPS. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan menyesali dosa-dosa kita serta memberi maaf kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti hati kita. Semoga Tuhan berkenan atas hidup dan pelayanan kita bersama. Himbauan penggunaan Alkitab terjemahan baru 2 disampaikan kepada seluruh jemaat sehubungan dengan dilaksanakan distribusi Alkitab TB2 yang telah dimulai tanggal 14 September 2025. Maka diinformasikan efektif tanggal 1 Oktober 2025 seluruh pelayanan di GKST Gloria, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pribadi, dan ibadah lain-lainnya akan menggunakan Alkitab terjemahan 2. Jemaat dapat terus aktif dalam menggunakan Alkitab TB2 ini. Tuhan memberkati. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat dapat dilihat dalam halaman terakhir warta jemaat PDF. Adapun saldo keuangan jemaat sampai hari ini adalah 29.856.544 rupiah. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana untuk mendukung pelayanan GKST Gloria Jakarta dapat mengirimkannya ke rekening jemaat yang tercantum di warta PDF atau di halaman sampul belakang tata ibadah minggu. Himbauan demi menjaga kebersihan dan kelestarian PGI Cikini sebagai salah satu cagar budaya Indonesia dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar tidak makan dan minum di dalam kapel dan juga membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta hari ini. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami akan membacakan akta persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Jemaat dijemput berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Yesus Kristus telah menyampaikan kepada murid-muridnya untuk terus memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya melalui Lukas 22 ayat 14-20. Berdasarkan kita itu jumlahlah Paulus menasihatkan jemaat di Korintus. Katanya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Yesus Kristus itu ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan masa. Untuk itu, kita yang telah satu di dalam baptisan juga diundang ke dalam perjamuan kudus. Di dalam baptisan tidak ada lagi orang asing dan pendatang, laki-laki atau perempuan, majikan atau hamba. Semua adalah kawan seperjalanan dari orang-orang kudus dan sebagai anggota keluarga Allah. Dalam Efesus 2 ayat 19. Keikutsertaan dalam perjamuan kudus menandakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian baptisan dan perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu yang akan datang. Setiap kita akan memeriksa diri. Apakah kita telah mendukacitakan Allah karena dosa kita? Apakah kita sulit berdamai dengan orang lain, sering berbohong, atau menyampaikan berita
Apakah